kami sih rasanya kayak beban moral ya. Jadi kayak kita tuh harus sesuai dengan standar mereka, penilaian mereka. Ya namanya calon guru agama tuh harus punya attitude yang baik. Satu itu jelas. Terus nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh nakal, nggak boleh minum-minum, nggak boleh. Itu berlaku untuk semua orang ya. Mario tuh lebih cocok ngobrolnya tuh sama kayak orang-orang yang lebih dewasa daripada dengan teman-teman seusia itu, karena dinilai teman-teman saya itu membosankan. Saya tuh kan orangnya pendiam dalam meskipun mengajar, tapi kayak saya tuh punya dua mode. Saya tuh punya dua mode. Nggak kelihatan pendiamnya. Iya. Ini banyak yang bilang ambivert ya. Kalau kita lebih ke ambivert. Harum sama ambien. Anak-anak tuh dengan handphone nih rasanya sangat dekat sekali. Ya, dan lebih mementingkan interaksi dengan handphonenya atau gadgetnya daripada dengan sekitar ya. Betul. Padahal fungsi ini kan awalnya mendekatkan yang jauh kan, mendekatkan yang jauh. Tapi kok dengan adanya ini lama-lama kok yang dekat jadi jauh. Gitu. Ini mah bahasa hati ya, yang dekat jadi jauh. Kayak yang benar. Padahal lupakan kuncinya. Ingat dong. Ini lagu biasanya suka ada di event-event gitu ya. Gathering, reuni. Sama kalau enggak event yang sing along gitu. Dan ini lagi selalu bisa jadi mood. Jadi mood, betul. Dan ini dari tahun 87 loh lagunya. Belum lahir. Yang udah lahir di sini cuman Sony sama saya. Apalagi Om Steng. Mari kita nyanyi bareng-bareng. Let's go. Wow 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 ya 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 ya. Wow 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 ya 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 ya. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik aku jadi suka padamu. Tiap hari kau bermanja, gemetar rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Semua engkau masih anak sekolah 1 SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. La 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 ya ya. Wow 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 ya 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 ya. Hari ini kenapa kita nyanyiin lagu anak sekolah dari Chrisye? Karena kita ketemu sama anak sekolah. Iya. Ade deketan sama mikrofon Ade. Ini mikrofon nggak dikit ya. Memang beda. Nggak sampai. Nggak sampai. Iya. Sampai sebenarnya. Cuman nggak bisa nyender. Kan agak pegel ya. Iya. Pilihan aja sih. Enggak dong. Mau pegel tapi suara bagus. Asik. Berarti merapat ke depan. Aduh, ini ada adik ya hari ini. Ada adik kan? Mau dibawa sendiri. Oke, hari ini Bapak Ibu umat kita kedatangan bukan pastor, bukan imam ini, bukan suster juga. Bukan suster juga. Bukan. Tapi ini teman ngobrol aja. Wih, dan kebetulan mereka memang masih usianya mungkin zaman saya sama Sony sekolah, mereka baru lahir. Betul. Atau mungkin kuliah. Ya pasti kalau di sekolah ini siswa. Siswa. Om Stef TU. Bukan. Sama-sama guru BP. Terus Om berdua apanya? Terus Om berdua Petugas kebersihan. Security. Tukang sapu. Dia berani manggil kita Om. Terus diisiin pulsanya loh. Kita kenalan dulu sih. Nggak usah briefingan. Kita kenalan dulu pagi hari ini. Ada siapa aja yang hadir? Boleh dong. Dari saya namanya Eugene Mario Widiatmoko. Wah, kirain istri saya istrinya Eugenia.
Kaget saya. Eugene. Ya, betul. Panggilannya memang dilafalkannya Eugene Mario. Eugene Mario. Eugene itu laki-laki kan, kalau cewek Eugenia kayak Ines tuh. Tapi nama itu bukan nama Santo Santai. Santo ada. Soalnya Santo Eugene. Santonya Santo Eugene. Eugenius the Boys. Oh, Eugenius. Tapi kalau karena perempuan kayak Ines jadinya Eugenia. Jadi itu sebenarnya harapan orang tua, Eugenius. Oh iya benar. Tapi no genius. Harapan orang tua, Eugenius. Panggilannya Mario. Mario bisa Mario, Rio, Eugene. Oke. Atau Mari Bisa Jin. Nah itu yang sekarang sih Jin. Jin gak enak ya. Jin gak enak ya. Emang kalau Jin itu enaknya sama tonic. Merek tertentu sih memang. Kita panggil Mario nggak apa-apa ya. Mario sebagai seorang sekarang bekerja di sekretariat Komisi Kata Ketik sekaligus sekretaris bidang liturgi dan kerikma. Kata ketik. Jadi tugasnya ketik-ketik. Ya. Mungkin kalau pernah wawancara Romo Dwi, Mas Yogi, nah itu saya melanjutkan. Kebetulan belum. Kamu yang pertama. Belum ya. Ini komisi ya, komisi yang ada di Keuskupan Bandung. Oke. Kata ketik. Nanti kita tanya apa itu ya kata ketik. Dan yang satu lagi nih yang cantik. Bapak Ibu umat, kita tidak menginterview anak di bawah umur tanpa izin ya. Ini kita pasti izin. Kebetulan ini udah izin dulu, walaupun juga tingginya belum masuk ke wahana Dufan ya. Bener ya kayaknya. Gak boleh kan lu naik roller coaster? Nggak tahu sih, belum pernah soalnya. Beberapa boleh. Nah, iya, yuk kita ke Dufan bersama Pastor Kosman. Tapi istana boneka boleh. Oh, boleh. Istana boneka boleh. Kora-kora belum. Masih lebih tinggi resolusi YouTube. Asik. Waduh, resolusi itu paling tinggi 100 berapa? 144. Oke, kamu paling kecil. Lebih tinggi dia. Bawahnya. Ya lebih tinggi resolusi YouTube. Aku tuh 141 143 ya. Oh, alah. 141 143. Kita kan gak nanya tinggi ya. Nanya nama loh. Siapa nama Budi? Nama ya? Namamu berapa? 141. Nama aku Cecilia Satrianti Arum Dewandari. Cecilia, kita panggil Cecil. Biasanya dipanggil Cecil. Sama di komisi kata ketik. Oh, enggak. Kebetulan aku di Sekretariat Katedral Bandung. Oh, itu kebetulan itu ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang. Sekretariat Katedral Bandung. Iya, betul. Jadi sehari-hari ini teman-teman nih memang beraktivitas dalam tanda kutip berkarya di sana. Iya. Ya. Di komisi dan di sekretariat katedral. Betul. Ini office hour? Enggak, bukan. Atau apa sih kategorinya? Ini pertanyaan tambahan dari saya. Ini pelayanan atau pekerjaan? Kalau saya membahasakannya pelayanan yang dibayar ya. Gitu. Pelayanan yang dibayar. Yang dihargai, yang diapresiasi. Oh, berarti dua-duanya sih. Tapi maksudnya ada dalam struktur organisasi di masing-masing. Iya. Ada. Kalau kok ragu? Aku baru ya di sekretariat katedral itu, jadi belum tahu apakah itu masuk dalam kepengurusan atau memang ya hanya sebagai staf aja. Ya. Belum Jadi sampai situ kalau di katedral itu Bapak Ibu umat, kalau misalkan sampai ada ya yang memang mau menikah, mau mendaftarkan kematian, bukan maksudnya masa mendaftar, tapi mencatat kematian anggota keluarga, kelahiran, pokoknya mulai dari lahir sampai meninggal. Sampai tinggal lama tuh kita urusin. Nanti ketemu sama Cecil di sekretariatnya katedral. Saya ingat kalau zaman gua mau nikah dulu di Buah Batu ada Pak Talib dulu. Oh, Pak Talib. Seperti Pak Talib gitu ya. Ya. Oh, tapi udah purna bakti kan ya Pak Talib. Pindah ke katedral. Katedral. Mau daftar lagi? Oh, walah. Kepentingan apa dulu? Oh, Pak Talib sekarang di katedral. Iya. Oh, secara peran dan fungsi seperti itu, bagian administratif. Kurang lebih bagian pencatatan. administrasi. Oh, mulai dari kelahiran biasanya pencatatan apa tuh? Kalau kelahiran tuh lebih ke Baptis. daftarin aja sih, terus baptis juga. Oh, baptis. Terus Komuni pertama setelah itu ya pertama biasanya. jelas. Penguatan. Oke. Sampai ke pernikahan. Oke, kalau urusan intensi misa juga Iya, mengurus. Wow. Jadi kamu yang selama ini balasnya jutek. Bukan jutek, Om. Apa? Tapi tuh kayak kita apa ya Ada namanya SOP-nya ya. Ya begitu Ada lah. SOP-nya. Kita melihat mana yang menjadi prioritas dulu, itu kita duluan. betul. Kan dalam hidup kita perlu memiliki prioritas. Nah, pun untuk memilih kayak tadi tuh mana yang pantas
lebih awal segala macam. Soalnya baca rata-rata harian berapa sih yang masuk tuh kalau Gue pikir lu nanya bayaran. Harian berapa? bukan kalau umat apa yang nih? apa doa itu Nat? Intensi itu banyak ya harian mingguan itu ya yang masuk yang harus Lumayan. diseleksi. Kalau itu lebih ke redaksinya aja sih, penyusunan redaksinya. Kalau misalkan kan ada tuh kadang-kadang intensi masuk nih, tapi mintanya kelancaran untuk penjualan rumah di Untuk usaha. Detail nih. Nah, itu kita mikir tuh ini redaksinya gimana kan, makanya kita pending dulu, nggak kita jawab dulu. Oh, Kita mikir bukan dulu. berarti ditolak, Bukan tapi ditolak. disiapkan dulu Iya, nih supaya betul. saat dibacakan oleh pastor juga Lebih- tetap nyaman di telinga iya, betul. umat. Kan kalau misalkan kita mentah-mentah terima aja agak gimana gitu ya, dengarnya kan kurang enak ya. Iya, benar-benar. Itu sih. Kalau intensi itu ada ininya nggak sih, minimal Kok jadi kamu yang Boleh, nanya? 50.000 gitu? Boleh nggak sih? Oh, minimum Boleh. payment. Minimal kan ada transfer minimal, ini ada 5 Enggak dong. Nggak ya? Kalau kayak Intensi gitu itu- kan sukarela. Oh, sukarela. Sukarela. Dan disampaikannya ke Apanya? lewat apa? Biasanya ya ada Di lewat surat kirim. itu ya kan? Surat. Oh, bersama Ada dengan surat intensinya. Kalau zaman dulu, Ada yang lewat WA, ada yang datang langsung ke sekretariat. Nah, kalau misalkan yang datang ke Sudah sekretariat. ke sekretariat langsung itu ditulis, kita ada bukunya, buku Oke. intensi Oh, ada kita catatannya. dan itu sebaiknya memang dari jauh-jauh hari sebelum misa. Nah, paling Kalau nggak di katedral H-1. gimana? Oh, H-1. H-1 Kalau hari H bisa. baru Hari datang. H bisa. Paling untuk minggu depan. Enggak, di hari itu bisa. Cuman kalau misalkan udah kita cetak nih, langsung kita arahkan ke mana? Ke Sang Kristi. Oh. Bareng sama poster. Sakristi itu tempatnya pastor sebelum masuk misa. Oh, sebelum masuk persiapan. Oh, iya. Dia call friend baru. Iya. Kalau saya bahasanya konsistori. Konsistori. Iya. Berarti bahasa. Cuman memang kalau ngomongin tentang intensi misa dan lain-lain, itu kan memang udah pernah kita bahas juga Ya, soalnya dulu betul, ya. pernah. Itu bahkan ada yang minta jual tanah sekian bla 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 ya kan. Unik-unik ada Gak orang. apa-apa, minum aja dulu Pak. Untung nggak nyembur. Iya, kemarin terakhir saya dengar juga ada yang ini hanya memberi contoh ya. Ada yang minta doa untuk anaknya yang sudah diinterview berkali-kali di PT ini supaya dipanggil untuk kesekian kalinya. Wah, Iya. itulah tanggung jawab sosial salah Iya. satunya Betul. gimana merangkai kata supaya Betul. umat yang mendengar Nyaman. itu responnya tidak yang apa sih Betul. kayak gitu Iya. minimal. Kalau Terus yang juga- kayak gini masuk intensi nih gitu Iya, kan. mendoakan personil BTS yang ulang tahun. Iya, Ya kan, ada. pastornya nggak Ada. tahu, ya Pernah kan? tuh, Pernah kan? Iya. Tapi artinya harus punya kemampuan tata bahasa nggak sih Cecil untuk yang Cecil biasa lakukan? Jelas sih Om, kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu sih Lebih kayaknya baik semua pekerjaan punya ini ya, punya standar. Oh, jadi kalau teman kita Hendy teknik sipil nih, nyusun kata-kata untuk intensi. Ada gimana ini? Apakah pasir inilah? Nggak tahu ya kalau si Hendy tuh masuk Iya. nanti gimana tuh Iya, susunannya. sarjana teknik kita bingung Betul. juga. Tapi ternyata memang banyak tantangannya di setiap bidang yang dijalanin ya Sila, terutama juga salah satunya di sekretariat itu nggak gampang ya, Ya, gitu. nggak gampang. Udah Dulu oke. awalnya Baru berapa lama? belum ada setengah tahun lah. Setengah tahun ya? Setengah tahun. Oke, usia pekerjaan kamu setengah tahun lagi berarti. Saya bukan, baru setengah tahun. Baru setengah Udah tahun. berapa kali dimarahin? Dimarahin siapa Umat ya? siap. Oh iya, umat. Hah? Dimarahin umat. Atau DPP aja deh, DPP. Oh, DPP nggak pernah. Nggak pernah. Oh, nggak Oh, itu kan bestie. Oh, Oke. kalau umat direct nih gimana sih gitu? Kalau umat sekitar sih nggak pernah. Nggak pernah. Kita bestie semua, kita Bestie bestie. semua, tapi- Cuman kalau yang kadang dari luar keuskupan ada Iya. ya macem-macem lah. Karena beda Unik kebiasaan, Iya, beda iya, karakter. iya, itu. Nah kalau Mario sendiri nih sehari-hari ini kalau bajunya udah kayak gini kan jadi mirip Om Step ya, bukan baju. Iya. Amsterdam masa Kembar-kembar muda. ya? Iya. Amsterdam tahun 86 gini. Oh gini. Tahun 86 Gitu. Cukup Soalnya bangga sih. Mar usia belum lewat dari kepala 3 nih kayaknya atau udah? Belum. Kan. Hitungannya cukup mudah nih Iya, untuk betul. bekerja dan memilih pekerjaan di bidang komisi di keuskupan gitu. Emang sebenarnya tadinya kalau boleh tahu kamu tuh ngambil kuliah jurusannya apa sih kalau boleh tahu? Wah ini agak panjang ya, cuman saya singkat aja. Enggak sih, cuma nanya doang jurusan apa. Kan gua nggak bilang ceritanya. Kan tinggal bilang si Cadas Yoyo, misalnya saya jurusan. Sebenarnya panjang, cuman saya singkat awalnya tuh saya mau ngambilnya jurusan olahraga. Oh, Olahraga. Iya. Oke. Jurusan guru olahraga. Ada ya tampangnya. badan ada nggak kayak kita non? Oh iya. Guru olahraga saya Oke. awalnya. Karena nilai saya paling bagus itu dari SD sampai SMA seenggaknya tuh itu Olahraga. Dan olahraga. kegemaran juga olahraga. Iya. Oh, oke. Kegemarannya apa futsal atau intinya yang futsal, volley sepanjang itu saya suka. Olahraga permainan suka fisik banget nih. gitu ya. Fisik itu paling bagus jadi Oke, memilih. akhirnya dari situ kuliah jurusan Agama.
Melencengnya jauh ya. Agama. Iya. Kenapa? Apa? Teologi. Pastoral. Oh, pastoral. Ada ya? Di mana sih? Itu tuh kamu salah jurusan bagaimana? Mau jadi pastor tapi ngambil pastoral? Enggak dong. Enggak, Not. Jadi pas di pilihan kertas olahraga dan pastoral atas bawah. Atas bawah. Dia mah cepet aja. Yang paling atas. Itu pilihan dari ayah saya. Ayah saya itu bilangnya gini, kamu mau masuk jurusan apa? Kamu awalnya tuh malah pertanyaan dasarnya kamu suka baca atau hitung? Wah, saya lebih suka baca. Kalau saya ngitung tuh udah langsung ngebul kepala saya tuh. Aduh, udah udah langsung itu. Sama kita. Ayah saya terus terus dia memaparkan milih ini jurusan psikologi, bahasa atau apa? Hukum. Pokoknya yang membaca, dasarnya membaca. Wah, ambilnya psikologi. Iya, menghafal, membaca sejarah tuh saya suka. IPS itu. Terus tiba-tiba papa saya nyeletuk, ini ada namanya IP. Apa IP? Pariwisata gitu kan? Atau bukan pastoral, jadi apa? Guru agama. Oh, guru agama. Di otak saya itu langsung, oh nggak ada matematika nih. Orang matematikanya Yesus kan 5 tambah 2 5.000. 5.000. Iya. Terus wah nggak logis. Masuk. Sudah masuk aja. Udah masuk saya. Jadi beneran ngambil jurusannya Pastoral. Sorry, kampus mana sih? Ada di Malang tuh namanya STPIP Malang, Sekolah Tinggi Pastoral, Institut Pastoral. Itu Khusus ya mencetak guru agama, dosen agama. Khusus agama Katolik. Agama Katolik. Meskipun pernah keselundupan belum baptis, cuman ya nggak apa-apa, diproses lah. Gak apa-apa. Sambil jalan kuliah sambil baptis. Iya, itu. Lulus tuh 2, 1 toga, 1 air. Jadi itu ke kanan ke kiri. Daryl sambil menyelam minum air. Itu ada case itu. Apa tadi sekolah apa? Sekolah Tinggi Pastoral, Di STP. Di Bandung nggak ada ya? Sekolah tinggi Kalau di Bandung teh yang mirip mungkin filsafat itu yang filsafat. Tapi itu mah jurusan di Unpar. Ya, Unpar itu. Nah, tapi ini gini loh buat Bapak Ibu umat sekalian, mungkin mau yang dimanapun menyaksikan Romano nih, mungkin baru tahu juga bahwa ada jurusan untuk kategori pastoral. Ada. Tapi bukan jadi pastor ya. Berarti masih bisa menikah. Masih bisa. Itu paling utama. Profesi paling umum lulusannya adalah menjadi seorang guru agama. Guru agama. Tergantung ininya kelulusannya dia. Kan ada S1, S2. Itu kalau S1 ya berarti guru agama di sekolah SD sampai SMA. Tapi kalau S2 ya bisa masuk menjadi dosen. Dosen. Intinya pendidikan lah ya. Sama kayak apa zaman kita guru UPI ya dulu kan ya? UPI ya. IKIP kan? Iya, IKIP, PGRI, nah semacam pendidikan kan. Memang akhirnya lulusannya diarahkan untuk jadi tenaga pengajar. Betul. Dan sekarang ngajar. Sehari-hari di sini. Ini lulus kapan sih Mario? Kalau yang ngambil S1-nya sih 2022. 2022. Lulus S1. Lalu ngambil S2? Ngambil S2. Gak ada tambah. Kebetulan. Tampaknya mirip-mirip kita loh. S2 itu ada peminatan khusus profesi. Ya namanya kalau S2 tuh studinya pastoral. Oh, pastoral. Magister agama, berarti MAG. Tesis juga ininya. Iya, tesis. Tugas akhirnya itu tesis. Tesis. Jadi berarti gelar di belakang namamu MAG. Iya, MAG. Bisa jadi menteri agama nih. Bukan dong, alam gaib. Alam gaib. Yang milih alam gaib nggak mau agama. Ini bisa juga penyakit MAG. Iya, benar. Oke, berarti setelah S1, S2 sekarang di gedung BSA. Ya, betul. Ada di komisi kata-ketik. Gimana bisa nyasar ke sono? Iya, komisi kata-ketik. Dari Malang loh. Dari Malang. Ya syarat mama saya waktu itu kalau mau S2 itu kan sebenarnya mau S2 itu dari kakek nenek saya, kayak kakek saya dosen, ayah saya dosen, kebanyakan pendidik gitu. Akademis semua. Akademis. Jadi pengen ada cucunya yang satu dari akademis juga. Dari 9 itu pengen ada yang satu lah seenggaknya. Enggak harus jalur jurusan yang umum nih kayak matematika ini mah pastoral enggak apa-apa tapi S2. Enggak apa-apa. Kalau saya memplesetkan, saya kan tadi cerita nggak bisa jurusan olahraga nih, pendidikan jasmani lah, saya pendidikan rohaninya aja. Kesehatan rohani saya. Iya. Jadi saya masih olahraga, cuman olahraga rohani saya. Anda seharusnya paham itu beban tambah besar. Iya, bukan beban yang tambah ringan, tambah besar. Kalau olahraga jantung kembang kempis ya. Kalau ini batin. Imannya Anda akan disorot lebih tajam. Tapi di komisi kata-ketik ini kan buat umat yang nggak tahu sebenarnya komisi kata-ketik itu apa sih? Mar, ceritain dikit dong. Kalau komisi kata-ketik tuh bahasa sederhananya pewartaannya itu. Pewartaan. Di gereja tuh pewartaan. Bidangnya tuh pewartaan. Lalu nggak pernah kelihatan nih orang-orangnya ngapain aja mereka? Memang tidak berinteraksi langsung dengan umat atau? Nah, tadi kan udah bilang banyak ngetik tuh.
banyak ketik. Mainnya sama mesin ketik gitu. Oh, jadi berteman baik sama Windows 98. Iya. XP lah. Maaf, saya kalau ngobrol sama Om Stef tuh ingatnya Windows 98. Kalau Sama 98 Linux, itu yang backgroundnya hitam kan? kayaknya yang jadul-jadul ya. Yang jadul. Memang benar, banyak kan di belakang layar untuk lebih ngetik-ngetik apa sih? Apa yang dikerjakan? Kalau yang dikerjakan sehari-hari itu ranah pewartaannya ya menyusun modul, menyusun soal, kayak membantu di sekolah itu kan. Kalau di swasta itu kan ada guru agamanya tuh. Iya. Nah Iya. kalau kebetulan misal ada yang kurang beruntung nih, ada umat yang menyekolahkan anaknya di negeri terus nggak ada guru agamanya, nah, gimana iya. nih? Nah kan setengahnya ada nilainya tuh. Iya, Dan betul, harus ada soalnya nilai. dari kami nyusun soal UTS, UAS dengan kunci itu jawabannya. berarti dengan harus berkoordinasi dengan siswa tersebut, orang tua siswa atau sekolah siswa yang tidak mendapat pelajaran agama Katolik? Tergantung, bisa langsung, bisa kadang dari sekolahnya minta ke kami, terus langsung mereka mencetakkan sendiri. Jadi mereka kan mungkin anak-anaknya nggak tahu soalnya dari Iya. kami gitu. Jadi gitu. it's okay, nggak apa-apa. Jadi misalkan ada nih sekolah di sekolah negeri 1 Kenya, Oh jauh ya, Zimbabwe. kejauhan kayaknya. Kenapa harus kayaknya sih? Yang deket-deket aja. Deket-deket aja ya. Pagar sih. Sama ya. Kayaknya selalu kenapa setiap podcast selalu ada nyebut Pagar sih sih? nggak tahu. Di image saya. Ada gitu pagar sih. Ada. Berapa kali Enggak, gua kita sebut. berapa kali nggak pernah nyebut pagar sih. Ciwastra yang Ciwastra. pasti sama Kopo. Enggak, soalnya tadi pagi aku baru nonton Rumah Noni. Oh, nonton ada juga Pagar sih. ada juga. Makasih loh Iya. diingetin. Oke, berarti artinya ini tergantung bisa ke orang tua siswa atau sekolah yang bersangkutan. Lalu apalagi misalkan ngetik dibuat majalah komunikasi gitu-gitu beda lagi bagiannya. Ada tapi kayak waktu itu sempat diminta tolong, misal saya mendampingi KMKI itu ke Jogja atau ada pertemuan apa, terus tiba-tiba dari salah satu sebut aja namanya Mbak Tere ya, itu, inisialnya Mbak Tere itu tiba-tiba Mas Pakai lie sekalian. Mbak Tere nanti dituliskan ya ini kegiatannya ngapain aja. Oh, jadi kayak semacam semi jurnalis Betul, ya. jurnalis itu kayak ngapain udah dikirim. Komsos nggak di sini? Kayaknya mirip deh pewartaan Komsos juga kan? Ada. Nanti kan ada gebrakan baru. Mantap. Nanti saja itu Komsos dengan pewartaan itu ada Asik. apa? Nggak tahu, pengen mancing aja. Tunggu aja nanti. Hanya menunggu tanggal main ya. Iya. Oke, karena kan secara fondasi ini adalah pewartaan, apapun itu bentuknya. Betul, Ya. betul. Oh. Kalau misalkan Komsos itu dilihatnya pewartaan yang keluar kan, mewartakan Betul, keluar ya. kan. Kalau kami mungkin kebanyakannya lebih ke dalam mendampingi internal seperti tadi nih. penguatan, krisma, komuni. Jadi modul-modulnya itu Ya. yang buat Ya, komisi dari kata-ketik. komisi kata-ketik. Banyak Luar nggak sih timnya? biasa. Cukup banyak. Ada 1436. 1338. Iya, Kurangnya 50 something lah. Ya udah, Kurang lebih. jangan ngomong matematika. Ya, jangan udah kebul ini, jangan. Cecil nggak ngerti soalnya kalau ngomong matematika, kasihan. Iya, anak sosial Kamu kita lulusan matematika murni kan? Kebetulan saya sangat amat tidak suka matematika. Yes, keren. Sama. Di sini sama anak sosial, anak sosial semua. sama. S nih IPS ya. Sil, majuan dikit dong. Nah, soalnya badan kamu udah kecil, jangan sampai suara juga kecil ya kan. Kamu lulus dari mana sih? Aku lulusan apa kuliahnya? Ya bukan, lulus kehidupan. Ya kagak dong. Itu belum lulus. Aku dulu kuliahnya di Universitas Sanata Dharma. Jurusannya Fakultas Di mana sih? Pendidikan. Hah? Sanata Dharma di mana sih? Di Yogyakarta. Oh, Jogja. Jakarta. Yang Jurusan? jurusannya itu Pendidikan Keagamaan Katolik. Ya ampun, ada apa dengan generasi muda ini? Wah, Enggak, mohon maaf, nggak keterima di jurusan lain apa gimana? Salah satunya. Tapi kalau asli asli mana? Aslinya Lampung. alah. Sih. Nggak jadi, sorry mau minum dah. Bentar. Lampung nih, ke Jogja, sekolah. Sekolah. Lulus. Ke Bandung. Bandung. Gue ada tuh teman gue orang Lampung juga. Kayaknya nggak ada kampus apa gitu. Kuliahnya di Bandung. Punya pacar orang Bandung lagi. Gitu. Kalau Repot aja dulu- nanti seserahannya. Nanti seserahan pakai keripik pisang. Oh gitu. Jadi kuliahnya di Jogja. Di Jogja. Ngambil jurusan. Pendidikan Keagamaan Katolik. So, itu kampus Katolik memang ya. Iya, Universitas Sanata Dharma itu punyanya Jesuit
di bawah naungan Romo Jesuit. Atma juga Katolik kan ya? Atma Jesuit. Iya, Atma Jaya tuh Katolik Jakarta. juga. Katolik, iya. Yang Jogja juga ada. Oke. Kamu ngapain kuliah jauh-jauh ke Jogja sih? Ada siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki kurang beruntung itu? Ditambahin. Seolah-olah tolong deh. Enggak. Pas Gimana masuk ceritanya? kuliah itu kebetulan pas abis putus, jadi ya udahlah. Jadi langsung iya, masuknya juga iya. yang rohani-rohani ya kan biar Enggak positif. sih Om. Enggak. Terus Awalnya Enggak, masuk biara kan? Jujur iya. Iya, dulu mau masuk HK. Papa mama baru reveal sekarang ya. Nggak, jujur iya, awal lulus SMA itu kan waktu Covid tuh. Oke. Terus mikir Bisa bisa dong. Selama nggak buat Bisa. hitungan kita Iya, semua Bisa. Terus mikir ini lanjut kuliah atau masuk biara ya? Iya. Soalnya dua-duanya pengen. Sama ibu dikasih waktu lah sebulan. Coba kamu pikirin baik-baik, jangan sampai salah langkah. Terus nyoba tinggal ikut Romo pelayanan. Ikut Romo pelayanan, terjun di masyarakat, ke paroki-paroki terpencil kayak gitu. Ternyata aku tidak menemukan. Tidak menemukan saat itu ya. saat itu tidak. Saat itu tidak menemukan apapun pada saat ikut Romo. Terus ya aku pengen lulus SMA tuh pengennya langsung kuliah aja. Lah memang gitu urutannya Bu. Iya. Anda nggak bisa tahu Kan langsung kalau S4 misalkan gitu. tapi kuliahnya itu kan nentuin jurusan sendiri kalau misalkan langsung lulus SMA. Sedangkan kalau misalkan masuk suster memang dikuliahkan, Oke. tapi kan jurusannya iya. sesuai dengan Diatur. kebutuhan Sama kongregasi ordo. kan. Jadi kayak ya udahlah kuliah aja. Terus kayaknya juga nggak panggilannya hanya ya Belum lah saat itu ya, belum. Oke. hanya segaris, Tipis-tipis. hanya panggilan semata, keinginan Iya. semata aja kayak Pelarian Enggak. Apa bilang aja. Banyak kok suster yang masuk suster karena pelarian banyak. Ini kayaknya saya di mana-mana dibully ya. Oke, setelah itu Terus Abis itu kayak apa namanya? Tadi mau ngambil PGSD. PGSD. boleh nggak jadi singkat-singkat? Pendidikan guru sekolah dasar. Oh. Terus pilihan keduanya bimbingan konseling. Pilihan Nggak cocok ketiganya ya. pilihan ketiganya ini yang paling pengen banget dari dulu psikologi. Oke. Gak keterima. Enggak. Kan kalau di sana pada waktu pendaftaran tuh ada Lucu. Gimana? Ulangi. Gak bisa, kita gak bisa. Gimana? Di depan banget. Waduh, lucu. Tuhan lihat Tuhan. Gimana? Gak bisa. Gini. Jangan gitu nggak bisa Iya. lulus. Gue pengen bengkok kagak bisa. Disadar itu waktu pendaftaran. Sadar itu apa? Bisa. Sanata Dharma. Oh iya ampun, jangan disingkat-singkat dong. Nanti Bapak Ibu umat biar bingung. simple Oke, gitu. oke. Sanata Dharma. Masukin 3 nih. 3 jurusan. Pilihan pertama PGSD, pilihan kedua BK, pilihan terakhir pendidikan keagamaan Katolik. Ini pendidikan keagamaan Katolik itu di luar planning. Ekspektasi. Oh, Iya, oke. di luar Pokoknya planning. yang penting 1-2-nya udah ada, yang saya pengen 3 Iya. apa aja lah gitu. Iya. Terus ternyata pas pengumuman yang jebol pendidikan keagamaan Katolik. Pasti happy banget dong. Sesuai cita-cita Anda kan. Tarik nafas dulu tuh. Tarik nafas dulu terus kok keterimanya di sini sih padahal pengen berharapnya BK aja deh. Tapi lulusnya ternyata di pendidikan keagamaan Katolik. Iya, tau gak kenapa? Karena pihak kampus juga, ini pilihan yang jarang. Tapi memang nilai paling gede sih agama pada saat itu. Habis itu kasih tahu ke ibu. Aku lulusnya di sini. Ya udah kan sekarang banyak guru agama yang membutuhkan guru agama atau aku mikir iya juga peluang kerjanya lebih besar. Kalau misalkan karena niche banget sebenarnya dia. Iya, kalau BK itu kan Bergerkil, bingung kalau band di juga. Bandung tuh bergerkil Bingung juga BK. ya. Atau barangkali juga bergeraja. Terus PGSD juga tuh peminatnya cukup banyak. Jadi ya saingannya lebih banyak. Cuman kalau pendidikan keagamaan Katolik itu angkatanku pertama kali masuk itu hanya sekitar 104 doang. Yang lulus di bawah 90. Banyak yang gugur di tengah jalan. Iya. Memang kalau boleh tahu nih, itu tuh jurusan apa sih yang dibentuk tuh lulusannya apa profesi yang paling
guru agama sama guru agama sama sebenarnya. Rio tadi sama. Oh, sebenarnya sama. Dan sekarang dua-duanya nih menjalani profesi Bapak Ibu Mat sebagai ya di rutinitas daily kantoran dan itu bisa, maksudnya tidak harus profesi guru ya. Untuk disiplin ilmu yang digunakan bisa untuk profesi sekarang juga dipakai. Oh. Enaknya itu Om. Kan nggak enak. Ya sambil nuang wine loh saya ngomong Om. Walaupun itu memang udah jadi kenyataan, tapi tetap nggak enak. Iya. Enaknya itu lulusan dari bidang kata-ketik atau kelompok guru agama itu bisa di mana aja. Tidak melulu menjadi seorang guru agama. Bisa jadi sekretariat katedral. Iya, betul. Iya, kan kalau jadi sekretariat katedral juga harus paham tuh case-case-nya apa aja sih. Kayak gitu. Jadi terus kalau misalkan mau di Kemenak juga ya bisa. Kalau misalkan ada bukaan bisa. Kemenak betul ya. Karena memang ada basic tertentu yang memang juga pasti diturunkan ilmunya gitu ya. Tapi ya ternyata ini Bapak Ibu Umat sekalian kalau ngomongin tentang buat anak muda, ini kan umur muda nih ya. Muda. Maksudnya kita juga kaget bro. Zaman dulu, gue sama Sony itu ceritanya kalau mau kuliah pilihan antara lu mau masuk fakultas apa, hukum, fisip, atau ekonomi, atau kedokteran, udah itu aja kan. Atau sebaliknya setelah lulus, kalau kita ngeliat petugas gereja, jarang tuh anak muda. Jarang. Ya yang maksudnya berprofesi sebagai administratif kah atau segala macam. Dan memang tujuan jurusannya tuh eksplisit gitu. Tidak ada detailing bahwa ini kayak kata ketik ini ya ternyata bisa dijadikan profesi juga gitu. Nah, tapi untuk di usia muda sebenarnya menurut teman-teman jadi beban gak sih untuk suatu profesi atau pekerjaan nih identik dengan keagamaan? Orang kan akan melihat dari luar, wah ini pasti orangnya suci nih, nggak mungkin nakal, nggak mungkin macam-macam, iya kan? Betul. Beban moral ya, beban moral. Ada harus jaim-jaim nggak sih? Jadi beban nggak sih di profesi sekarang ini teman-teman Mario? Oh kalau dari saya sih memang pasti. Itu pasti karena gimana ya, namanya anak muda itu kadang kan ada keinginan muda yang mau kayak seru-seru itu ngomongnya agak mohon maaf agak ini kok ngomongnya santai gitu kan. Ngomongnya harus dijaga. Iya kan harus dijaga. Jadi kayak ini jadi lebih pilih diem gitu. Jadi memilih pelampiasan yang lain lah, kesukaan kegemaran yang lain. Bahaya ini. Orang lain nggak tahu, tapi dia melampiaskan. Ya main game. Tapi paham itu manusiawi dalam artian usia teman-teman di sini adalah usia zaman kita muda dulu. Kita meledak-ledak ya. Ini melakukan ini itu, tapi kalau ngeliat lagi, ternyata gue representatif dari lembaga yang tempat gua berada sekarang nih. Jadi dilema itu ada sebenarnya buat Mario sendiri. Ada, bahkan ya kadang kayak nggak cocok sama Mario karena dia terlalu lurus banget gitu. Padahal jarinya juga kadang bengkok kayak tadi ini kan. Ada jari kelingking saya, kaki itu agak bengkok sih. Gue diem ya Kak ya. Pernah kehilangan teman gara-gara profesi sekarang untuk Mario? Maksudnya tadinya gue temenan tapi setelah dia tahu gue kerja di BSA gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak ada. Kehilangan cewek barang enggak ada. Nah, kalau itu karena gini Mas. Gini. Ini ngaruh loh. Iya betul. Maksudnya ini anak muda. Kenalan sama cewek, sama cowok gebetan ya kan. Kerja di mana? Iya. Keuskupan. Kamu pastor. Atau kalau enggak kerja di mana? Di katedral. Hah? Bagian apa? Kalau enggak lulusan mana dulu sekolah? Guru agama. Ngaruh kan? Ngaruh ke pertemanan teman-teman. Ke pertemanan. Bahkan bukan hanya bagi orang luar ya. Saya tuh punya pengalaman ya, cerita sedikit aja. Saya punya mantan lah itu. Orang sama jurusannya sama ini. Satu ini. Cuman dia bisa bilang, "Wah, kamu terlalu baik buat aku." Gini. Kayak Anda perempuan gimana ya? Alasan ini. Kita ambil contoh pemain sepak bola kakak. Betul. Pemain Brazil, ganteng baik. Istrinya bilang kamu terlalu baik buat saya. Hei Anda wanita. Baik salah, nakal salah. Iya loh. Pusing saya men. Padahal dia sama-sama berproses kan. Kok bisa bilang gitu lah? Salah. Nanti kalau terlalu nakal salah. Ya wajar nggak sih kan di sini juga dikenalnya adanya masalah bukan mbak salah. Gampangnya aja dia udah gak suka lagi. Iya. Udah nemu yang lain itu sih Kak. Betul udah mulai dari yang lain. Jadi itu alasannya.
Oh, pertama ngaruh. Tapi buat Cecil gimana nih masalah urusan percintaan sama kan buat anak muda ini umuran yang pas gitu ya untuk menjalin hubungan, kenalan. Atau mungkin nambah lagi ketemu pasangan, calon pasangan. Terus orang tuanya ngeliat, dia mah janganlah, dia mah kayaknya terlalu suci. Wah, kerja di gereja gitu. Orang tuanya mulai intervensi nih. Bener. Pernah gak sih gitu? Kalau sejauh ini selama kerja sih belum menemukan. Menemukannya ketika aku punya pacar beda agama nih, dia dari Protestan. Gak apa-apa, teman saya juga gitu. Cerita sama Om, cerita sama Punya pengalaman kan? Oh, saya pengalamannya ada saya sendiri. Pengalaman kan? Terus emang ya kontra lah sama orang tuanya. Kebetulan mereka orang tuanya dia ini juga guru agama, ya guru Protestan. Saya lulusan agama, jadi yaudah kayaknya nggak cocok, yaudah kandas. Kalau kandas, dindas. Kandas. Kak Mario ini jokesnya bapak-bapak banget ya. Maaf nih, jokesnya bapak. Tapi saya yakin bapak ibu-ibu yang ada di rumah ketawa. Oke, terus akhirnya kandas nih. Kandas ya. Ya udah sekarang jalan-jalan aja. Setelah itu sih nggak belum menemukan yang berpengaruh gitu, enggak. Cuman kalau pas kuliah, karena kita itu dari pendidikan keagamaan Katolik, kampusnya tuh kebetulan Sanata Dharma, jurusan pendidikan keagamaan Katolik pisah. Pisah padahal dengan masih sayang. Iya, itu gimana? Aduh. Kampusnya tuh pisah. Jadi kampusnya terpisah. mungkin kalau di Unpar kayak filsafat bisa gitu. Beda. Ya, kalau itu wajar karena isinya frater-frater. Sedangkan kita itu bangunannya agak terpisah dari bangunan utama gitu maksudnya. Pisahnya jauh. Wow. Udah bisanya jauh. LDR. Iya, LDR. Kampus Ini LDR kampus bukan LDR perasaan. Iya, kampus. Jadi kita kampus sendiri isinya cuman khusus anak-anak pendidikan keagamaan Katolik. Di karantina tuh. Iya betul. Tapi sekarang udah pindah sih, udah gabung dengan fakultas pendidikan lainnya. Dulu itu zaman aku kuliah tuh, jadi kayak kita punya label, kalian tuh anak pendidikan Katolik tuh harusnya begini. Kok kelakuannya begini. Jadi ada begini-begininya gitu lah. Labelingnya ada. Iya, jadi itu buat kami sih rasanya kayak beban moral ya. Jadi kayak kita tuh harus sesuai dengan standar mereka, penilaian mereka. Ya namanya calon guru agama tuh harus punya attitude yang baik. Satu itu jelas. Terus nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh nakal, nggak boleh minum. Sebenarnya itu berlaku untuk semua orang ya. Iya, cuma karena kita dari latar belakangnya di pendidikan keagamaan Katolik, jadi ya itu jadi beban moral tersendiri sebenarnya pada akhirnya. Tapi kayak aku dengan teman-teman kayak ya udahlah bodo amat lah ya, orang kan hidup masing-masing, kita juga punya batasan. Yang penting sih lebih tahu batasan kita tuh nakalnya tuh sampai mana sih, namanya anak zaman sekarang. Terutama usiaku tuh kayak yang semakin diatur kayaknya semakin berontak. Ada label-labelnya. Ya nakal standar aja nggak? Sampok banget. Standar aja lah. Itu nggak standar. Makar. Kayaknya itu nggak standar deh. Jadi kalau buat mereka yang standar itu adalah bikin proyek terus mangkrak. Aduh. Itu nggak standar deh. Tapi ya itu juga dirasakan oleh saya dan Sony pasti gitu dengan jadi host Rumah Noni. Orang-orang berpikir kami tuh holy. Udah holy. Mereka nggak tahu kita bukan holy tapi hasket. Bukan holy tapi hasket. Tapi pasti namanya tension mah pasti ada aja di mana juga ya kan. Tapi kalau kayak kalian yang sebelum dari pekerjaan yang sekarang gitu ya di tempat masing-masing, sudah pernah nyoba kerja di tempat lain atau belum? Pernah nyoba. Di mana? Di Keuskupan Malang pun saya juga ketik juga sebenarnya. Boleh nggak? Contohnya jangan Keuskupan. Kayaknya cuma pindah kantor ya, pindah Keuskupan doang. Pindah ya enggak, kalau saya enggak belum ada. Jadi ini kedua kalinya ya. Pengalaman kedua. Dan masih banyak keuskupan lain yang bakal diajak. Nanti jadi dibuka lowongan keuskupan lain bisa kontak di bawah ini. Ada hashtag gaji nego. Saya juga pernah bekerja di lingkungan yang umum, lebih majemuk. Di sekolah. Pernah ngajar. Pernah ngajar. Jadi sebelum kesini sempat di beberapa sekolah. Kalau di Sadar itu kita ada magang ya. Magang.
di sekolah iya, di paroki juga iya. Cuman kebanyakan kita di sekolah karena memang fokusnya adalah ke pendidikan. Terus setelah lulus kuliah saya sempat ngajar di Canisius Demangan Baru. Oh, Pekanbaru. Dengan Demangan Baru, Jogja. Oh, Jogja. Itu tempat di Jogja. Kan sama saya juga dengernya Pekanbaru. Baru mau ngomong, lu orang Lampung kuliah di Jogja, balik lagi Pekanbaru. Tapi mak bapak gue di sana sih. Di mana? Di Pekanbaru. Oh. Ini emang sistemnya disebar gitu ya keluarga. Iya. Ini sebenarnya antara disebar atau kamu dibuang ya? Kayaknya gue dibuang sih. Nah, kamu Udah gue kesini, di sini kamu kesana, sendiri. kamu kesana, nak. Oh gitu. Jadi pernah merasakan juga mengajar di sekolah umum. Sekolah itu Sekolah Katolik Katolik juga? sih, Iya. Canisius Jogja. Oh. Tapi intinya dengan mengalami bekerja di tempat lain dan sekarang di tempat yang sekarang gitu, keilmuan yang kalian ambil di kuliah itu masih kepake dong, berarti dong, jelas ya. Masih. Masih ya. Nah, tapi artinya apakah berarti orang-orang saat mereka punya pertanyaan yang berkaitan dengan agama Katolik, mereka tuh nyaman gak sih nanya ke teman-teman yang misalkan ada adik kecil gitu ya, pengen nanya kakak jelasin dong kisah Nabi Nuh, ya gampang gitu. Karena kan image teman-teman nih Iya. saat guru agama Katolik, artinya mungkin orang tua siswa pun tanya ke kakak itu pasti tahu. Pasti itu betul. Jelas. Statement itu pasti. Jadi kalian tuh tahu. Padahal gimana? Ada pengalaman apa nih saat mungkin jadi orang tua siswa menanyakan sesuatu yang mungkin teman-teman nggak tahu tapi merasa harus tahu atau gimana? Ya itu banyak lah pengalaman kayak gitu. Cuman contoh aja misal ada pertanyaan, masalahnya pertanyaannya tuh saya belum pernah mengalami gitu. Tiba-tiba ada anak-anak itu kan mungkin mohon maaf keluarganya agak broken gitu. Ya, Terus oke. ini kakak ini mama papa saya ini gimana ya ngatakan. Waduh ya aduh gimana ya secara memang dia pribadinya itu anak ini memang apa ya agamanya tuh ya rajin lah gitu. Oke. Tapi pertanyaan dia itu bertanya ke orang yang belum mengalami gitu. Saya cuma dapat ilmunya sedikit lah tentang kanonik atau perkawinan, tapi gimana pelaksanaannya? Aduh dek, nanti ya saya jawab, cari ChatGPT dulu gitu. saya tanyakan dulu. Terus ya tapi saya jelaskan sedikit ya, misalkan Sejauh kita paham sejauh ya. kita pahami aja. Mungkin yang bisa dia lakukan untuk apa orang tuanya apa, mungkin kamu bisa ngelakuin ini karena saya kan nggak mungkin intervensi ke ranahnya betul, orang tuanya. terlalu Jadi jauh mungkin. ya kamu mungkin bisa coba deketin, jangan hanya kadang kan anak itu punya lebih dekat ke bapaknya dari ibunya nih. Tapi coba kamu mungkin deket kedua-duanya, nanti siapa tahu dengan itu nanti luluh hati orang tuanya yang awalnya broken atau marah-marah itu kemarahan jadi aku harus mementingkan anakku nih. Nah, seperti sesuai itu. porsi yang Mario pahami aja. Iya, Nggak gitu mungkin kayak mana suruh orang tuanya sini. Iya, coba saya nggak boleh mencuri kemuliaan pastor. betul. Beda wewenang, beda. Tapi berarti itu kalau sampai ada pertanyaan yang udah lebih menohok dan susah dijawab, jawabannya adalah kita ketemu pastor aja. Itu ya kan? Itu kayaknya paling aman. Paling ya. aman karena Saya memang juga pernah gitu. Ada orang tua menganggap nih guru agama pasti tahu semua tentang ilmu agama Katolik. Bukan guru agamanya, justru anaknya. Kelas 5, dia usianya kelas 5, itu muridku dulu kebetulan. Dia tanya, Bu. Nggak pantas ya. Pasti iya, insight nolak banget tuh ya. Iya. Terus Bu, kan Adam dan Hawa menikah. lalu Bibirnya harus gibah ya. Bibirnya harus gibah begitu ya. harus gitu ya. Gila loh. Lalu punya anak. Siapa tuh? Suara siapa ya tadi ya? Kayak ada suara roh Suara halus apa? masuk tuh ya. Terus? Terus punya anak kan. Kan nggak boleh ya terus anaknya nikah sama siapa? Kan nggak boleh pernikahan sedara. Nanti anaknya cacat. Waduh. Itu. bener. Betul kan? Nggak salah. Gimana coba? Dia dapat ilmu itu dari mana ya, anak kelas 5 SD? Kalau Mas Sony dapat pertanyaan seperti itu kira-kira bakal jawab Kok apa? dia pas gua kurang ajar ya. Kok ada perbedaan ini ya? Wah, artinya loh. Kalau saya ditanya itu, ya nangis saya di tempat. Saya nggak tahu. Oh, ditanya gitu. Iya, itu pertanyaan usia anak SD. Iya loh. Menurutku sih kayak Kritis memang itu. Kritis ya. tapi anak-anak zaman sekarang, kritis. anak-anak zaman sekarang Gen Alpha tuh emang ngeri sih, Ya, ngeri. sedikit bicara, sekalinya bicara beletak. Demi apa ya langsung ngena. Langsung. Pada saat itu aku nggak langsung jawab. Oke. Jadi
nanti ya besok minggu depan kita bahas. Iya. Ibu tanya dulu sama pastor. Ini Bapak Ibu penting loh, ada beberapa ya. Ini juga ilmu yang sangat penting. Kalau memang anak itu memang pasti butuh jawaban, tapi tidak saat itu juga harus kita kasih jawaban. Mengatakan nanti, besok, tapi ditepati. Karena beberapa anak nginget. Ya. Dan nagih. Betul Kan? Kayak anak gua kan nggak bisa dijanjiin. Bahaya. Berarti itu karena bapaknya sering ingkar janji. Nggak gitu. Nah itu artinya ya nggak harus saat itu, tapi pentingnya daripada kita memberi jawaban yang kurang tepat. Ya, tapi kadang anak-anak suka kecewa sih ya. Kalau misalkan kita nggak langsung jawab pada saat itu juga, nanti langsung ngomong, gimana sih kan ibu guru agama masa nggak tahu? Gimana tuh? Bikin apa tuh? Aku jawabnya, ya kan ibu juga manusia biasa. Dengerin ya, udah mah anaknya Gen Alpha sama Nohok itu gurunya Gen Z. Hancur. Itu langsung unfollow dua-duanya ya. Mereka nggak ada takutnya sama saya. Iya, makanya kamu memilih sekretariat katedral untuk bersembunyi daripada jadi guru agama nih. Jangan-jangan. Enggak, kalau itu enggak. Tapi kalau ke depan ada opportunity mengajar lagi, kamu mau nggak? Sejauh ini setengah tahun berjalan di bidang administrasi gereja, itu udah ngerasa sih nyamannya nyaman. Cuman aku tetap ngerasa passionnya itu di sama anak-anak. Passionnya sama anak-anak. Interaksi dengan anak-anak. Dan kamu sadar kan ngomong ini di rumah Noni ya? Iya. Yang mana pimpinan kami adalah Pastor Kosman. Pastor paroki kamu. Tapi kayak ya kalau pastor mah nggak gimana kalau memang nanti Kan bisa langsung ngomong ke DPP kan? Ada kesempatan pengen ngajar ya silakan aja. Kamu mau eksplor deh silakan aja. Karena kan masih muda juga, kesempatannya masih banyak yang bisa dieksplor. Dan maksudnya berinteraksi dengan anak-anak kan juga satu hal yang kalau tidak terpenuhi keinginan itunya ya hati-hati juga. Inner child. Tingkat kejenuhan kan ya itu dia, tidak semua orang cocok bekerja di bidang. Mario lebih seneng sama anak-anak atau sama bapak-bapak kayak Om Step? Bukan kayak Om Step. Karena di komisi ketemunya bapak-bapak ibu-ibu. Oh iya benar. Gitu. Yang tua-tua Kamu semua ya? lebih nyaman ketemu sama anak muda lagi atau lebih seneng justru wah ngobrol sama Om Step nih banyak pengalamannya, asam garam pecin apalagi. Lengkap semua. Gimana, Mar? Kalau berdasarkan pengalaman hidup saya yang 25 tahun ini, mantap disebut tuh angka. Kayak udah banyak padahal belum. Saya tuh lebih nyaman malah dengan orang yang lebih dewasa. Lebih dewasa. Gak berani lebih ngomong tua lo ya. Nggak berani. Lebih senior tuh saya lebih nyaman gitu karena itu tadi yang saya ceritakan. Kadang itu nggak tahu ya. Saya tuh punya frater. Frater itu udah saya anggap sebagai bapak angkat saya sendiri. Dia tuh bilang kayak Mario tuh lebih cocok ngobrolnya tuh sama kayak orang-orang yang lebih dewasa daripada dengan teman-teman seusia itu karena dinilai teman-teman saya itu membosankan. Saya tuh kan orangnya pendiam dalam meskipun mengajar tapi kayak saya tuh punya dua mode. Saya tuh punya dua mode dalam diri. Kelihatan pendiamnya. Iya. Ini banyak yang bilang ambivert ya. Iya, itu. Kalau kita lebih ke ambivert. Harum sama ambien. Saya tuh kalau yang ke teman-teman tuh lebih banyak diem, lebih banyak itu. Tapi kalau ke orang tua yang kesebut juga tuanya. Ke orang lebih senior. Udah ditahan-tahan. Nah, itu saya lebih nyaman berbicara karena saya bisa menimba banyak pengalaman. Iya. Dan ini sekali lagi tidak ada benar salah. Ini karakter yang memang akan optimal hasilnya kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Betul. Nah, teman-teman punya passion sendiri-sendiri nih. Tapi sementara ini kalau memang teman-teman sedang menekuni yang dijalani ya optimal lah di sana gitu. Gitu. Tapi kalau ada pesan nggak sih buat orang-orang muda nih yang sekarang melihat profesi katekis ini apakah identik dengan itu mah membosankan? Mungkin ya di luar sana ada yang lihat profesi membosankan untuk orang tua. Sebenarnya ini bisa untuk orang muda juga sebenarnya profesi ini. Sangat bisa. Kenapa? Apa alasannya orang-orang muda di sana mungkin yang sekarang masih SMA atau sedang kuliah ini bisa jadi pilihan untuk profesi pekerjaan juga? Apa pertimbangannya? Kalau dari saya itu tadi udah disebutkan bahwa jurusan keagamaan itu sangat terbuka, peluangnya itu sangat lebar. Jadi kayak jumlah tenaga itu tadi disampaikan tenaga dari kalau misalkan hukum itu kan
rame tuh yang ikut. Di sini tuh salah satu ya memang mungkin ngomongnya bahasa terang-terangannya nggak laku ya nggak juga gitu. Tapi peminatnya itu kurang. Tetapi apa ya, yang dibutuhkan tuh sangat banyak. Peluangnya tuh banyak. Bisa di mana-mana, bisa di luar pulau pun sangat memungkinkan. Dan apa ya, kalau memang tadi dikatakan passion, kalau memang passion udah jalani aja. Jangan khawatir sama kayak rezekinya inilah, ini masalah itu. Dengan demikian apakah harus disertai dengan panggilan? Menurut Mario sama Cecil untuk hal seperti ini. Karena kalau ngomong pastor jadi pastor ya harus ada panggilannya. Jadi suster harus ada panggilan. Kalau kita ngomongin penghasilan itu ukurannya beda-beda. Ada orang merasa cukup, ada tapi tidak. ada orang panggilan juga penghasilan. Iya, ada. Menurut teman-teman untuk yang sedang teman-teman jalan ini harus disertai dengan panggilan juga nggak, bahwa bekerja ini dia istilahnya bekerja di ladang Tuhan tuh yang gini-gini harus ada panggilan juga menurut teman-teman? Ada. Kalau dari saya ada. Nah, tinggal pertanyaannya itu menurut saya kapan panggilannya itu? Nah, itu tidak harus di awal. Maksudnya memang ada panggilan kecil tadi itu. Paham. Itu nggak apa-apa. Jalani aja. Nanti akan terasa nih. Nanti akan tumbuh di situ. Akan tumbuh. Itu kalau dari versi saya. Meskipun mungkin ada yang nggak setuju. Oh, panggilan tuh pasti di awal. Ya, it's okay. Personal banget. Ya, itu. Kita nggak bisa pukul rata. Iya, nggak bisa. Padahal ada yang di tengah-tengah itu baru panggilan itu baru bisa mekar, tumbuh itu. Awalnya kecil tapi situ. Awalnya kecil loh. Awalnya kecil, kemudian gitu. Kalau ini raginya ngembang, kalau saya raginya nggak ngembang. Jadi gue tuh lagi memasuki fase di mana gue jadi donat, Son. Didiemin aja ngembang, ya kan? Kalau gue adonan martabak, begitu-gitu aja. Ada tutornya nggak? Apa? Saya makan banyak kebetulan tidak berkembang. Lebih ke kamu mah masalahnya di batin. Jadi batin kamu yang mengkonsum gitu ya? ragi itu. Pertumbuhan itu belum ada panggilan ke kamu. Panggilan lagi nih. Kalau Cecil gimana? Kalau aku sih Harus ada panggilan ya. Lebih baik ada panggilan untuk profesi ini. gimana ya? Ya sama sih kayak yang dibilang sama Kak Mario. Panggilan itu tidak melulu tuh tumbuh di awal atau hadir ketika baru masuk. Ketika baru mau masuk terus muncul gitu. Kadang pertengahan perjalanan atau bahkan di detik-detik terakhir kita nih ngerasa aku kayaknya udah nggak sanggup di sini. Tapi tiba-tiba aja datang nih. Tapi kayaknya aku harus bisa deh, tahan dulu deh sebentar. Hal sekecil itu tuh kalau kita nggak sadarin itu kedepannya bisa jadi fatal ya. Jadi kalau menurut aku ya apapun yang kita lakuin itu harus apa ya, berdasarkan dari panggilan sih, karena semua pekerjaan pun itu adalah panggilan hati kita. Apapun yang mau kita pilih itu pun panggilan dari dalam diri kita. Tapi justru kalau kayak gue pribadi juga jangan meremehkan. Kalau memang kita percaya kita punya Tuhan ya gitu. Somehow gue pun juga bingung kenapa gue bisa masuk ke FISIP ya. Sedangkan sebenarnya nggak ada passion ke sana, yang cuman pengennya orang tua. Gue kuliah di Unpar. Semua kakak-kakak gue ekonomi, gue FISIP sendiri. Kok gue FISIP ya gini. Kerasanya setelah lulus coy, untung gue di FISIP. Karena jadi dengan di FISIP kenal lebih banyak orang, lebih someah lah gitu ya, kesana kemari blablabla, sesuai dengan kerjaan gue yang sekarang, dalam artian dengan lebih banyak mengenal orang, punya koneksi lebih banyak, dan kesana sini kenal. Oh ternyata membantu ke pekerjaan kita. Oh ini mah memang udah disuruhnya aja gue sama Tuhan diem di situ. Aku ngerasain sih yang Om rasain tuh. Oh mas, ya udah gue ganti deh. Oh gitu sih. Tadi sama Mama Mario, sekarang sama si Om gimana? Om memang gitu, kalau Mas mah enggak. Kayak nggak mau banget disamain. Kenapa? Ya tapi benar sih kalau misalkan ini satu waktu pernah, aduh loading dulu nih. Ada di otak tapi ngomongnya susah ya. Berkaitan sama profesi tadi. Ya sempet bertolak belakang dengan jurusan kuliah, terus aku nanti nggak mau jadi guru agama. Sempat pernah bilang seperti itu. Tapi ketika terjun pas banget ngajar jadi guru, oh ternyata ketemu anak-anak tuh jadi guru tuh menyenangkan, apalagi guru agama. Materinya sederhana, tapi yang nggak sesederhana itu. Kadang pembahasannya kritis, kita capek, tapi seru gitu untuk dibahas. Lalu dari situ juga, dari bidang yang latar belakangnya agama ini tuh bisa connect kemana-mana. Jadi aku juga ngerasain menjalin relasi kemanapun itu satu mudah. Terus temennya jadi banyak, bisa aktif di mana aja. Itu buat aku kayak, oh aku tuh nggak sendirian loh di sini. Itu sih yang sering kali, karena jujur aku sering banget merasa
keheningan. Oh, keheningan apa? Gimana itu? Keheningan batin. Apaan jadi tuh? ya kosong aja gitu rasanya. Tapi Gen ketika Z, apa itu jelaskan kedua om-om ini Istilahnya, penjelasan istilahnya tolong. apa ya, bingung. Keheningan batin. Ya pokoknya kosong aja gitu. Kosong. Rasanya Jadi tuh kosong. Kosong. Kalau bisa diisi diisi. Maksudnya gimana? Apakah kegalauan tertentu, level Iya, tertentu? kadang kita kalau lagi sendiri nih tiba-tiba kayak berisik, tapi yang berisik tuh hanya di kepala aja. Makanya aku memilih untuk mau terjun aktif dimanapun tempat, aku berusaha ada, karena aku nggak tipe orang yang nggak bisa sendirian. Jadi kamu menambah dan mengisi kekosongan itu dengan ikut juga Terlibat, aktif di mana-mana. Selain menjadi berkat bagi orang lain, aku juga bisa jadi berkat buat diriku sendiri sih. Jangan tenggelam berlama-lama di keheningan batin. Kadang kita sudah tahu jawabannya. Kita hanya butuh afirmasi. Ya. Kita hanya butuh orang mengiyakan apa yang kita pikirkan. Hey Gen Z, sudahlah. Bahasa angkatan lain itu galau. Gue baru tahu Son, anggota WKRI ada yang Gen Z. Jangan salah, Apa tuh? Apa tuh? WKRI itu dari umur 16 atau 17 tahun itu sudah menjadi Masuk WKRI loh. WKRI itu tidak Sorry, melulu WKRI. tentang ibu-ibu. Iya. WK, wanita Katolik Iya maksudnya. betul. Iya. Kalau banyak ibu-ibunya WK. Memang banyak ibu-ibunya. Iya. Iya. Oke. Ya udah Jon. Tapi boleh nih anak muda ikutan WKRI itu boleh. Kebetulan saya ditarik. Ditarik. Iya. Di prospek bro. Betul. Mereka butuh sosok guru agama. Iya. Nanti akan menjadi ibu katanya. Nanti akan jadi seorang wanita gitu katanya. Oke, berarti tadi penting banget loh. Ini kaitannya dengan menurut saya jadi ada panggilan, minat, bakat. Kalau ada minat pada akhirnya kan minat itu kan sesuatu yang suka kita lakukan, tapi kita tidak berekspektasi apapun, kita karena suka aja gitu. Dan kita tidak selalu menuntut mendapatkan prestasi tertentu. Itu yang tadi dilakukan bahwa ya saya mah suka, tidak melulu saya akan menjadi wah gitu. Nah, suka aja. Nah, disertai dengan panggilan ya itu tambah luar biasa. Tapi menurut teman-teman nih dari perkembangan teknologi, pergaulan zaman sekarang 2026, generasi teman-teman nih, berarti di bawah teman-teman ini Gen Z ya. Di bawah teman-teman apa ya? Alpha ya? Alpha. Alpha tuh Ya berarti di sekarang bawah paling beberapa tahun itu masih Iya. Gen Z. Tapi Betul. kalau di bawah banget umuran anak gue tuh Alpha tuh. Nah, itu tuh kira-kira isu apa yang membuat teman-teman jadi concern? Wah, nih kalau generasi sekarang tidak diperkenalkan dengan contohnya jurusan bahwa ada loh guru agama segala macam. Agak ngeri nggak sih dilihat dari pergaulan sekarang? Ada berpotensi kalau kita tidak ikut turun mengarahkan, ini bisa seliar itu ya nggak sih? Ya Iya. kalau dari aku ngelihatnya memang dengan apalagi dengan mudahnya akses itu loh. Iya. Akses itu kan jadi kayak mau misal dulu kan ya mungkin yang mohon maaf yang ngerti hal-hal yang dewasa yang udah memang itu waktunya ya Iya. oke lah, tapi kan sekarang mereka bisa Iya, mengetahui betul. itu kayak belum 21 belum ini tapi kok mereka udah tahu hal-hal seperti yang negatif entah ngerokok entah dan sebagainya Iya, itu kok iya, betul. jadi mudah. Itu menjadi concern di mana kita sebagai guru agama atau Nah, itu. terlibat dalam karya pewartaan itu harus juga mau nggak mau terlibat dalam Mengambil sosial peran juga media ya. itu karena untuk counter attack bahasanya Nice. Counter mengcounter attack, iya. mengcounter misal yang lagi berkembang tuh demikian Iya. padahal nggak sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu. Nah sekarang kita juga mengcounternya itu dengan hal-hal konten-konten yang positif. Walaupun tenang, bukan tanggung jawab teman-teman, yang utama adalah orang tua ya. Iya. Kita pernah bahas ini. Yang Ya, pilar itu pertama jelas. keluarga tetap. Keluarga, tetap. Tapi teman-teman Peran dengan keluarga punya concern seperti ini itu Ya, hal yang baik bahwa memang harus. Dan juga memang keluarga boleh loh kalau memang pengen tanya ke komisi ya kan. Betul. Gimana nih caranya saya punya kondisi anak saya begini bagaimana caranya buat mengatasi atau mendampingi anak dengan model begini gitu kan. Iya. Bisa kan? Bisa sangat terbuka, bisa langsung kontak aja gitu. Misal kalau kepewartaan ya misal berkaitan dengan pengetahuan iman ya tanya aja pewarta parokinya. Kalau nggak bisa nanti bisa ke komisi kata ketik Ya. gitu. Atau nanti kalau ranah yang lebih luas yang berkaitan pewartaan ya itu bisa aja karena Iya. nantilah bisa dikaitkan gitu. Cecil tadi pengalaman sedikit dengan anak-anak ya, masih pertanyaan yang sama, punya kekhawatiran sendiri dari generasi sekarang bahwa Sangat. Oh, sangat ya. Sangat. Karena kan anak-anak terutama gen alpha, gen B ini gen beta kan udah mulai nih. Iya, beta 2025 udah mulai. kemarin ya. Mereka Cek tuh cari Chaplin nanti ya.
Bukan cepot. Parah Ya kan cepot gitu. Emang cepot gitu. Mukanya merah. Tapi kan kebayang kalau cepot Chaplin. Aduh Tuhan, mimpi apa aku semalam. Iya, kenapa alfa dan beta nih generasi sekarang? Mereka kan sejak lahir itu sudah berdampingan dengan teknologi ya. Yes, digital native Dan, mereka ya. Maaf ya, ini bukan bawa-bawa gen ya. Nggak Tapi apa-apa. kebanyakan milenial dan orang tua Gen Z awal-awal itu yang sudah punya anak itu dengan handphone ini ke anak-anak jojong aja, jojong tuh apa ya? Wah, jojong apa? Istilah apa Jojong ini, jojong yang celananya di sini, nah. Jojon. Apa sih jojong? Jojong kayak istilah- ya sok aja gitu loh Terlalu pakainya. gamblang, terlalu. Iya, tapi tanpa pengawasan. Oh, oke. Tanpa pengawasan yang intens dari si orang tua ini. Jadi anak-anak itu aksesnya sangat Terlalu luas. luas. Iya. Iya. Tidak dibatasi kan. Ya tidak semua orang tua seperti itu, tapi rata-rata Fenomenanya ada nih seperti iya, itu nih. karena pengalaman ketika aku ada di lingkup sekolah, itu orang tuanya memang kebanyakan adalah orang tua milenial dan orang tua Gen Z Gen Z awal-awal. Itu memang anak-anak tuh dengan handphone nih rasanya Dan sangat gawat bisa, dekat, sangat dekat sekali. Ya, dan lebih mementingkan interaksi dengan handphonenya Betul. atau gadgetnya daripada dengan sekitar ya. Betul. Betul. Padahal fungsi ini kan awalnya mendekatkan yang jauh kan, Iya, mendekatkan yang yang jauh. jauh. Tapi kok dengan adanya ini lama-lama kok yang dekat Menjauhkan. jadi Yang dekat jadi jauh. Gitu. Ini mah bahasa hati ya, yang dekat jadi jauh. Gimana sih? Kamu mah ada pesan tersirat ya? Jadi siapa nama laki-laki itu sebutnya di sini? Oke, nih menuju akhir obrolan ya, kita mulai masuk ke sesuatu yang sifatnya pragmatis saja. Asik. Gimana penghasilan? Artinya saat kita ini kan menjadi profesi, mungkin teman-teman punya pasangan tapi belum berkeluarga. Pada akhirnya kan ada kebutuhan dan harus ngebul segala macam. Iya. Ini buat supaya kita bisa melihat ini dengan jernih bahwa profesi itu artinya kan dihargai. Tujuannya pada akhirnya ya untuk kehidupan masing-masing gitu. Nah, Ini ini kenapa nendang-nendang kaki? Lu bagian Ada kode-kode ya, dikit. tadinya mau ke muka Ada kode dikit. bagian penghasilan di gini-gini. Ini gimana sih? Minta di-skip apa gimana? Kita nggak ngomong angka, tapi artinya ini memang profesi yang Menghasilkan, kan? menghasilkan kan. Bahkan ada yang sudah berkeluarga pun juga berkarya di dalam lingkup komisi sebenarnya. Ini buat teman-teman sendiri, apakah ini bisa jadi profesi jangka panjang untuk kehidupan atau pada Hanya batu akhirnya loncatan. Anda akan menjadi kelinci yang loncat ke situ ke sini. Santai aja. Duluan. Dia resikonya lebih gede. Saya lagi memikirkan kata-kata dulu ya. Resiko dia lebih gede. Menyusun kata-kata. Karena ini artinya kita jelasin dulu, ini bukan tentang kita nggak bicara angka, tapi kan orang di luar sana kan, oh kakak-kakak ini nih sehari-hari di sini nih. Tapi di satu sisi kita nggak bisa menutupi, kita punya kebutuhan hidup. Apakah ini jadi profesi jangka panjang atau bagaimana gitu? Kalau buat aku sih secara pribadi bisa. Bisa. Oke. Terutama dari sini tadi digital. Sekarang ada yang namanya KTKC digital ya. Apaan tuh? Jadi kita ber-KTKC tapi melalui media digital. Oke. Mewartakan melalui dengan media versi digital. kalian sendiri. Dengan versi karena kan perkembangan teknologi akan terus maju dan mau nggak mau kita sebagai pewarta juga mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan biar bisa relevan dan relate juga dengan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Makanya kan sekarang banyak tuh konten-konten kreator yang lebih mengarahnya ke bagian pewartaan segala macam. Beberapa sempat ngobrol sama Iya, banyak sekali. Kalau misalkan dari para pewarta atau lulusan dari bidang keagamaan itu mau bergerak di bidang itu pun itu bisa. Cuman kan sekarang kayaknya banyak juga, tidak harus kalau dari aku sih nggak perlu yang berlatar belakang dari pendidikan agama. Tapi para awam yang lainnya pun kalau misalkan mau terjun di bidang itu pun dipersilahkan. Kayak ya udah, lu kalau mau fokusnya di bidang itu ya lakuin aja, kenapa enggak? Toh itu juga akan jadi berkat bagi orang banyak di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini gitu kan. Karena semua apa-apa diakses dari media digital. Komunikasi aja sekarang PDF ya lewat
website ya. Iya. Nah, Nggak, termasuk penghasilannya itu. gimana nih? Jangan muter-muter Menjurus. lo. Bridgingnya bisa bagus. aja. Bridgingnya bagus. Ya kalau untuk profit sih Untuk diri sendiri oke lah, untuk diri kalau sendiri. diri sendiri oke, tapi kalau untuk nanti kalau setelah berkeluarga nih Iya. kayaknya perlu memikirkan pekerjaan Iya. yang lain. Jadi ibaratnya kalau dari content creator tuh hanya sebagai ya sampingan tapi menghasilkan gitu. Iya. Enggak apa-apa kan itu jadi tanggung jawab suami. Iya, masanya itu. That's why kenapa lu dulu yang jawab? Karena Mario lebih berat bebannya. Karena Mario suatu saat akan jadi suami. Itu dia. Maksudnya ke situ nih. Bisa sih menghasilkan sih, terutama kalau misalkan di di sekolah Ya. itu kan jadi guru pasti dibayar ya, nggak mungkin Iya enggak. betul. Iya. Jadi Oke. jangan takut, jangan Iya. untuk menjadi seorang guru agama tuh tidak berat sih, tapi nggak berat gimana ya? Iya. Gimana? Berat tapi nggak nggak berat. Segini. Kayak Paham ya. gampang tapi itu Nggak gampang. Nah, gimana nih? Makasih. Tadinya udah tenang, bingung lagi. Oke, ke Mario aja kalau gitu. Gimana, Mar? Profesi? Kalau lihat profesi ini tuh saya mengatakannya cukup. Nah, saya Oke. berdasarkan doa Bapak kami, cukupilah rezeki pada hari ini, cukup. Saya tidak memilih kaya atau enggak, ini cukup. Kalau Oke. cukup bisa. Cukup, Oke. cukup is okay. Cukup is okay. Tapi dengan itu tadi satu, gimana cara cukupnya? Misal memanfaatkan digital itu. Iya. Kemudian ada juga lapangan lain yang tetap berkaitan dengan pewartaan itu. Lapangan terbang misalnya. Bisa. Futsal. Padel kan lagi Iya. banyak tuh pewartaan padel Iya. kali ya. Apa gitu kata isi padel itu. Yesus berkata kepada muridnya, Pergilah ke ujung bumi wartakan padel. Enggak gitu. kacau bapak-bapaknya. tapi bisa kan? Bisa. Oke, cukup. Cukup. Tapi Opsi, ada opsi. bisa kalau kreatif tuh yang saya maksud tuh kalau misalkan kamu atau kita punya kemampuan seminar, nah itu bisa itu kamu bisa dipanggil entah misal kalau di sini kan banyak PDPKK, nah itu bisa menjadi jalur itu biasanya setahu saya itu Oke. misal ada seenggaknya kan untuk transport atau apa itu ada, nah itu jadi bisa ada plus tambahan atau intinya memiliki kemampuan untuk public speaking terus pengetahuan yang bagus itu bisa menjadi peluang nambah nih ngasih seminar ngasih ini Iya, betul. gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dicari di luar jam kantor, Iya, tanda kutip bisa. gitu. Tapi juga jangan melupakan bahwa memang kerja di ladang Tuhan tuh nggak gampang ya. Satu, Betul. secara harafiah memang benar di ladang Tuhan. Iya. Secara nggak harafiah juga memang di ladang Tuhan juga, gitu ya. Betul. Banyak juga anggapan yang memang alah. Jadi kerjanya di gereja nih, Iya, gitu. itu. Ada Itu, kan ada, anggapan itu begitu kan? Banyak sih. Banyak yang itu. begitu. Kalau misalkan pernah lihat nggak tahu udah dipanggil belum ya itu kan ada maksudnya apa, dipanggil Tuhan apa gimana? maksudnya dipanggil ke sini ada sobat katekis sayang juga itu kan ada Mas Ando Antonius itu. Nah, itu kan seperti guru agama tapi bukan gitu kok punya baju punya ini. Nah itu Ya bisa. enggak, itu kan kalau Ando itu memang secara eksplisit dia terang-terangan dia butuh menyambung hidup dengan jualan sarung. Iya, dan masuk di baju. komen-komen postingan orang-orang jalan. Betul. Dengan buat konten dengan Suster Hermin yang nanti ada juga muncul lah itu itu naik gitu kayaknya itu. Betul, dan itu dia artinya kalau kita harus paham ya. Bahkan bukan cuma profesi teman-teman nih. Ada beberapa profesi yang umum kita kenal, itu profesi yang memang kita tidak mencari harta dari sana. Ya. Itu tapi karena memang kita mencari aktualisasi diri, kepuasan diri karena kita suka melakukannya. Betul, passionnya Tapi nih. itu dia, ini nggak cuman yang teman-teman sedang lakukan. Ternyata banyak di luar sana. Tapi jangan lupa kalau memang ini udah bersentuhan dengan kebutuhan hidup, ya kita nggak usah gengsi-gengsian. Masih ada celah lain jadi konten kreator Ya, yang berkaitan segala macam bisa ternyata. Atau malah gue pengen lihatnya dari angle lain nih Sonnya. Apa tuh? Terutama kalau misalkan contoh ya, kan kita baru tahu juga nih bahwa ada jurusan untuk jadi katekis gitu ya, untuk pelajaran agama ya yang mereka ngambil kan. Oh, untuk jadi katekis. Pendidikan Pastoral. pastoral dan lain sebagainya. Mungkin nih Son. Ya. Ini kalau bahasa zaman anak sekarang ya. Kalau memang Anda merasa sudah jadi orang have, ya nggak perlu lagi penghasilan yang gimana, udah ada passive income dan lain sebagainya. Toh juga mau memulai untuk belajar lagi hal yang baru untuk jadi katekis itu bisa loh gitu, karena melulu yang dipikirkan orang kan hanya tentang
penghasilannya berapa. Tapi Yeah. kalau memang Anda sudah berpenghasilan dan Anda pengen berdampak lebih menjadi seorang katekis, ada sekolahnya loh yang bisa diambil juga, dan itu kan benar-benar pure beneran jadi ladang pelayanan lo. Walaupun di Bandung belum banyak ya kayaknya tadi, kecuali tadi filsafat Unpad ya. Di Jakarta ada. Di Jakarta ada, Semarang ada, Jogja ada, Malang. Ada kuliah online-nya nggak sih? Di Medan ada. Nggak ada. Terus Tapi setahu saya kalau nggak salah beberapa tahun ke depan tuh kemarin udah ada obrolan mau ada PAK kalau nggak salah di PAK Unpad. apa? PAK? Pendidikan Agama Katolik ya mencetak Kampus atau jurusan? ya, jurusan tapi dari Unpar. Jadi Unpar. Jadi nanti akan baru setahu akan. saya kemarin Nanti udah bisa ada, dicek aja ya. udah ada Oh, obrolan Oke, selamat Anda jadi dosen-dosennya barangkali. Amin. Siapa itu. tahu jadi tenaga pengajar di sana kan juga bisa jadi profesi. Itu, setahu saya nanti masih ada rencana itu karena melihat kayak kebutuhan katekis itu perlu dan Keuskupan Bandung itu apa ya? Bertumbuh, berkembang. Itu Betul. kita syukuri umatnya tuh sangat aktif itu. Tinggal bagaimana mendampingi. Nah itu kan daripada masa nguliahin di Jogja kan. Nah, kita mendirikan sendiri Bandung Setahu saya aja. nanti Gitu ada kan. rencana ke situ. Mudah-mudahan. Tinggal diupdate aja nanti Tapi infonya kalau ya. mau ke Jogja juga nggak apa-apa sih. Dia marketing ya, promosi. tiba-tiba ya. Dia promosi. Mohon maaf, kamu bagian dari tim humas dari sana apa gimana? Kerja sampinganmu ini marketing ini kampus. Lebih mempromosikan jurusan kok aja sih. Oh, jurusan. Zaman Ini dulu. panggilan. Oh, iya. Ya, kebetulan mau buka S2 rencananya. Oh, iya. Baru Jadi, rencana. Berarti mau kuliah lagi S2 nih? S2-nya tapi nggak ngambil itu sih. Nggak ngambil itu. Oh, kalau gitu Pengen belum tapi ada nggak kan, ambil nah itu. di IP aja. Udah ada S2-nya. Jadi teman-teman bisa langsung Kebetulan. datang langsung ke Iya. IP Malang. Iya, yang aneh kalau kamu Sanata Dharma aja sih. Sanata Dharma itu udah balik bagus. udah gitu dia S2-nya ngambil sastra mesin. Enggak, Nih, aku kemana S2-nya nih mau ambil arahnya? psikologi. Tapi kalau kata saya lebih cocok jadi marketing. Ambilnya ekonomi. Kenapa? Jadi nanti ntar kamu berjualan berbasis agama gitu. Nggak mau. Ada hitung-hitungannya. Gak apa-apa kalau jual basis agama nanti Ando masuk. Nah itu. Atau mungkin Anda akan nyambil S2-nya ekonomi bisa jadi ya kan? Kenapa Terima enggak? kasih loh teman-teman, terima kasih Mario, terima kasih Sama-sama. Cecil. Sukses buat Terima kasih. profesi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Amin. jadi pencerahan buat teman-teman Ya. muda yang ada di luar sana yang mungkin juga sekarang lagi galau, gue ngambil jurusan apa ya? Agama aja. Agama. Dan ingat, profesi ini bukan profesi nasib dalam artian ya nggak ada lagi gue gini aja deh, enggak. Iya. Ini memang ternyata bisa jadi pilihan juga kalau Betul. teman-teman punya passion di sana. Nah, Gokil. dan abis ini Sony akan mengambil lagi kuliah S2 kan kemarin Langsung kuliah saja. S2 nggak beres. Iya, iya, Iya lagi. iya. Jadi kalau memang Bapak Ibu umat sekalian juga memang pengen pengen tahu lebih banyak, kalau mau nyari Cecil ada di Katedral, nyari Mario ada di BSA. BSA. Ngobrol aja langsung, terutama yang ada kaitannya sama putra-putri Anda. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Noni Rahadian. Sony Basian. Dan mereka berdua kami pamit. Bye bye. Bye.